Hello, good morning my children. Happy Tuesday. How are you this morning? I hope you are always healthy and take care of yourself. Don't forget to remember the government regulation. 1. Wear a mask. Memakai masker. 2. Wash your hand. Mencuci tanganmu. 3. Keep your distance. Menjaga jarakmu. 4. Away from the crowd. Menjauhi kerumunan. And the last, 5. Limit mobility. Membatasi mobilitas. COVID-19 is a dangerous disease and it has not passed, so we are still learning from home. With me, Mrs. Ina Saunoa. Nice to meet you again. Before we start our lesson, let me pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our Father, we thank you for the opportunity today. We ask you that you bless us, and we pray that you will guide us in all ways so that we will seek your will in everything that we do. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Oke, anak-anak. Sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, please don't forget fill your attendance. Jangan lupa mengisi daftar kehadiranmu in the Google Classroom. And if you are ready now, let's start. Oke, anak-anak. Anak-anak di rumah pasti ada yang dapat bermain gitar dengan baik, bermain piano dengan baik, ataupun bernyanyi dengan baik. Di sini kita lihat ada a girl, ada seorang gadis. She can sing pop music well. Dia dapat bernyanyi musik pop dengan baik. Nah, itulah yang dinamakan dengan capability, a person capability. Kemampuan seseorang dapat melakukan sesuatu, ya, dengan baik tentunya. Dan berikutnya kita lihat di sini a girl, ada seorang gadis juga. Willingness to pay, mempunyai keinginan untuk membeli a green bag, mempunyai keinginan untuk membeli sebuah tas berwarna hijau. Begitu juga dengan anak-anak, pasti ada yang ingin membeli baju yang bagus, membeli sepatu yang baru, ya, dan membeli gelang tangan yang paling besar dan lain-lainnya. Itulah yang dinamakan dengan keinginan atau kemauan. Nah, saat ini kita akan belajar tentang expression asking for and giving information about a person's capability and a person's willingness. Yakni ungkapan menanyakan dan memberikan informasi tentang kemampuan dan kesediaan atau kemauan seseorang dalam melakukan sesuatu. Tujuan pembelajaran kita setelah materi ini, anak-anak mampu yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial, unsur kebahasaan, dan struktur teks dari memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan melakukan sesuatu. Yang kedua, anak-anak mampu menjawab pertanyaan berdasarkan dialog yang diberikan. Dan yang ketiga, anak-anak mampu menulis teks tulis sederhana dalam merespon ungkapan memberi dan meminta informasi terkait kemauan melakukan sesuatu dan kemauan melakukan sesuatu. Oke,
Now, let's look at the picture of expression asking for and giving information about a person's capability. Oke, sekarang kita akan melihat gambar yang di depan ini mengekspresikan, mengungkapkan dialog, menanyakan dan memberikan informasi tentang kemampuan seseorang. Ya. Oke, di sini gambar pertama di sini ya. Ada gambar Edo dan Benny yang sedang bercakap-cakap. Ya. Di mana Edo bertanya pada Benny, "Can you play the guitar?" Dapatkah kamu bermain sebuah gitar? Dan Benny pun menjawab, "No, I can." Tidak, saya tidak bisa. Next, second picture, gambar yang kedua. Ada Udin dan Siti yang sedang bercakap-cakap, di mana Udin bertanya pada Siti, "Siti, can you play the angklung?" Dapatkah kamu bermain angklung? Siti menjawab, "Yes, I can." Ya, saya bisa. The next, gambar yang ketiga. Ada Edo dan Lina yang sedang bercakap-cakap di sini ya. Di mana Edo bertanya pada Lina, "Can you do it now?" Dapatkah kamu melakukannya sekarang? Dan Lina pun menjawab, "I'm not sure, but I'll try." Saya tidak yakin, tapi saya akan coba. Fourth picture, gambar yang keempat, merupakan gambar Lina dan Edo yang sedang bercakap-cakap juga di sini ya. Di mana Edo bertanya pada Lina, "Can you do it now?" Oh, sorry. Can you come to the party? Bisakah kamu datang ke pesta? Dan Lina pun menjawab, "No, I can't." Tidak, saya tidak dapat datang ke pesta. Ya. And the next, gambar Siti dan Udin yang sedang bercakap-cakap. Udin bertanya pada Siti, "Can you help me? Dapatkah kamu membantu saya?" Siti menjawab, "Certainly," yang artinya tentu. Next, gambar berikutnya ya. Di sini masih juga ungkapan yang menyatakan kemampuan seseorang ya. Oke, sini gambar yang pertama, gambar Edo dan Benny yang sedang bercakap-cakap. Edo bertanya pada Benny, "Benny, can you write the message in English?" Yang artinya, "Benny, dapatkah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris?" Benny pun menjawab, "I don't think I can, but I will try." Tidak, saya berpikir tidak bisa, tapi saya akan mencobanya. Second picture, gambar yang kedua. Udin dan Siti yang sedang bercakap-cakap. Udin bertanya pada Siti, "Siti, I think you can ask me the question in English." Yang berarti, "Siti, menurut saya, kamu dapat bertanya pada saya dalam bahasa Inggris." Siti menjawab, "I'm not sure, but I will try." Yang artinya saya tidak yakin, tapi saya akan mencobanya. Next. Okay, the picture of expression asking for and giving information about a person's willingness to do a task. Ya, berikut ini gambar yang mengungkapkan ekspresi
atau ungkapan menanyakan dan memberikan informasi tentang keinginan seseorang untuk melakukan suatu tugas. Ya. Di sini gambar pertama ada Udin dan Edo yang sedang bercakap-cakap. Udin membawa banyak buku ya di sini dan Edo hendak menolongnya. Udin berkata, jadi dia berkata, Edo berkata ya, Udin, will you help me to bring this book? Maukah kamu menolong saya untuk membawa buku ini? Lalu Udin menjawab, sure, yang artinya tentu. Next. Terdapat gambar Lina yang sedang memberikan kartu undangan kepada Dayu. Lina berkata, ya, Siti, will you come to my party? Yang artinya begini, Siti, akankah kamu datang ke pesta saya? Dan Siti menjawab, of course I will. Ya, tentu. Yang artinya tentu saya akan datang. Jadi di sini ada Siti dan ada Lina ya. Lina memberikan undangan kepada Siti dan Siti mau menghadiri pesta ulang tahunnya. Pesta yang dilakukan oleh oleh Lina. Oke, next. Berikutnya ada two girls here. Yang pertama dia katakan, Lina, will you come to the canteen with me? Lina, maukah kamu ke kantin dengan saya? Terus Lina menjawab, let's go. Yang artinya, ayo kita pergi. Seperti itu ya. Next. Fourth picture, gambar yang keempat. Ada gambar ya, seorang ayah yang sedang duduk, ada jendela yang terbuka. Benny berada dekat jendela dengan posisi tangan ingin menutup jendela. Lalu ayah berkata kepada Benny, Benny, will you close the window please? Yang artinya, Benny, apakah kamu akan menutupnya jendelanya? Tolong ya. Dan Benny mengatakan, I'll do it. Ya. Jadi Benny menjawab, ya, saya akan melakukannya. The last picture, gambar ibu yang sedang memasak di dapur. Lalu ada Udin yang membantu untuk menyerahkan garam. Ibu berkata, Will you please pass the salt? Akankah kamu menolong menyerahkan garam ini? Lalu Udin menjawab, here you are. Ini garamnya, ya. Oke. The next. Berikutnya, Bu berikan lagi contoh untuk menambah pemahaman kita tentang willingness. Di sini ada dialog yang menunjukkan ekspresi, ungkapan, menanyakan dan memberikan informasi tentang keinginan, kemauan, dan keengganan atau ketidakmauannya untuk melakukan sesuatu. Ada percakapan dialog antara Santi dan Susan. Santi berkata, what subject do you like? Pelajaran apa yang kamu suka? Susan menjawab,
I love bahasa Indonesia and English of course. Saya suka bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tentunya. Santi menjawab lagi, berkata lagi, "What about biology?" Bagaimana dengan pelajaran biologi? Susan katakan, "Not my favorite." Why? Bukan favoritku. Mengapa? Santi berkata, "I wonder if you are willing to join Edo in his biology experiments." Yang artinya, saya ingin tahu, apakah kamu bersedia bergabung dengan Edo dalam eksperimen biologinya? Susan menjawab, "Sorry, I won't do that. What about you?" Maaf, saya tidak akan melakukan itu. Bagaimana denganmu? Santi menjawab, "Neither will I." Saya juga tidak, katanya. Susan berkata, "But I'm sure you are willing to attend Mr. Yoko's extra class." Tapi saya yakin kamu bersedia menghadiri kelas ekstra Pak Yoko. He's going to teach how to deliver a good speech. Dia akan mengajarkan bagaimana menyampaikan pidato dengan baik. Santi menjawab, "Yes, you bet. I'm willing to join Wisnu because I'm going to participate in the speech contest too." Yang artinya ya tentu, saya bersedia bergabung dengan Wisnu karena saya akan berpartisipasi dalam lomba pidato juga. Susan menjawab, "Good luck. By the way, are you willing to attend the marching band club?" Susan, yang artinya, "Semoga berhasil." Ngomong-ngomong, apakah kamu bersedia untuk menghadiri klub marching band? Santi menjawab, "No, I'm not." You? Tidak, saya tidak bersedia. Kamu? Susan berkata, "I'm not either." Saya juga tidak. Lalu Santi berkata, "Are you willing to join Randy?" Apakah kamu bersedia untuk bergabung dengan Randy? No, I'm not. Susan menjawab, "No." Tidak, saya tidak bersedia. Lalu Santi berkata, "Why? I think a culinary business is very prospective." Mengapa? Menurut saya, bisnis kuliner sangat prospektif. Susan menjawab, "Saya tahu, I know, but I'm not talented in cooking." You? Saya tahu, tapi saya tidak berbakat dalam memasak. Kamu? Santi menjawab, "I will join as I have a similar passion Randy's." Saya akan bergabung karena saya memiliki minat yang sama dengan Randy. Susan menjawab, "Good luck to both of you." Semoga beruntung untuk kalian berdua. Dan Santi pun menjawab, "Thanks." Terima kasih. Oke anak-anak, lebih lanjut Ibu berikan contoh expressing ungkapan willingness, keinginan, dan unwillingness, keengganan ya, atau ketidakinginan, dalam bentuk positif, negatif, and interrogative patterns. Mari kita lihat bersama-sama. Positif patterns. Di sini kalimat positifnya, expressing willingness. Ya, yang pertama, I will come to your birthday party.
saya akan datang ke pesta ulang tahunmu. Untuk negative pattern, ya, dia bisa menolak bahwa I will not come to your birthday party. Dia menambahkan not, ya, yang artinya dia tidak akan datang. Ya, tidak bisa datang ke pesta ulang tahunmu. Second, I'm willing to participate in this speech contest. Saya bersedia berpartisipasi dalam lomba pidato ini. Sedangkan untuk unwillingness-nya, I'm not willing to participate in this speech contest. Ya, contest. Ya. The third, Guntur is willing to become the class captain. Guntur bersedia menjadi ketua kelas. Sedangkan negatifnya, Guntur is not willing to become the captain class. Dia tidak ingin menjadi ketua kelas. Fourth, Dodi would pay the bill. Dodi akan membayar bonnya. Sedangkan negatifnya, Dodi would not pay the bill. Dodi tidak akan membayar bonnya. And the last, Rini would take part in the competition. Rini akan mengikuti kompetisi tersebut. Sedangkan negatif, Rini would not take part in the competition. Dia enggan, dia tidak ingin, ya, mengikuti kompetisi tersebut. Next, interrogative pattern. Pola kalimat tanya, ya, pola tanya. Di sini kita lihat asking willingness, meminta kesediaan, itu ada showing willingness, menunjukkan kesediaan, dan juga bisa unwillingness or refusal to do something. Jadi jawabannya dalam meminta kesediaan seseorang bisa jawabannya bersedia dan ada juga menolak, ya, atau enggan melakukan kegiatan tersebut. First, yang pertama, will you come to my birthday party? Maukah kamu datang ke pesta ulang tahunku? Di sini menunjukkan yes, I will. Menunjukkan willingness, ya, saya akan datang. Kalau dia menolak, maka dia bisa berkata, my father won't allow me to come to your party. Oh, ayah saya tidak mengizinkan saya datang ke pesta ulang tahunmu. Ya. Yang berikut, are you willing to participate in this speech contest? Akankah kamu berpartisipasi dalam lomba pidato ini? Sure, why not? Tentu, ada kata tentu. Berarti dia siap, ya, bersedia. Bisa juga dia menolak. Sorry, I'm not willing to participate in this speech contest. Maaf, saya tidak bersedia berpartisipasi dalam lomba pidato ini. Next, is Guntur willing to become the class captain? Yes, Guntur is willing to. Guntur bersedia menjadi ketua kelas. Sedangkan Guntur bisa saja menolak dengan mengatakan, no, Guntur is not willing to become the class captain. Next, would you pay the bill? Dodi, yes sir, I will. Ya, saya akan bayar. And, no sir, I won't. Oh, tidak pak, saya tidak akan bayar duitnya, ya, tagihannya. And the last, would you take part in the competition, Rini? Of course I would. Tentu saja saya akan ikut, ya, ambil bagian dalam kompetisi ini. Bisa juga Rini menolak. Please forgive me, I would not. Maafkan saya tidak akan ambil bagian dalam kompetisi ini. Oke, anak-anak, setelah kita pelajari contoh-contoh dari capability dan willingness, maka berikut ini diberikan definisinya, ya.
Okay, expression of asking for and giving information about one's person capability and willingness to do a task. Ungkapan yang digunakan untuk menanyakan dan memberikan atau merespon suatu informasi tentang kemampuan dan kesediaan atau kemauan seseorang melakukan sesuatu. Capability sendiri adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dan untuk memilih cara hidup berdasarkan nilai kemampuan pribadi seseorang. Sedangkan willingness adalah ungkapan untuk mengekspresikan suatu kesediaan atau kemauan untuk melakukan sesuatu. Dan sebaliknya, unwillingness adalah ungkapan penolakan atau keengganan untuk melakukan sesuatu. Next, untuk menyatakan willingness, kita dapat menggunakan modal will, would, atau is/are plus willing to. Next, will atau would artinya dalam bahasa Indonesia adalah akan. Adalah pernyataan yang pasti yang artinya ia digunakan ketika kamu yakin bahwa suatu hal akan terjadi atau dikerjakan di masa yang akan datang. Would merupakan bentuk past atau lampau dari will. Penggunaan would untuk menyatakan willingness atau kemauan dan lebih polite atau lebih sopan. Social function, fungsi sosial. Ya, dari willingness dan capability yaitu menunjukkan sikap personal tentang kemampuan dan kemauan diri sendiri dan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Next, language feature, unsur kebahasaannya. First, kata kerja bantu modal yang ada itu yang telah kita pelajari can't, could, be able to, will, and would. Next, yang kedua, ada kosakata terkait kegiatan dan tindakan sehari-hari di lingkungan rumah, kelas, sekolah, dan masyarakat. Next, penggunaan nominal singular dan plural secara tepat dengan atau tanpa the, these, those, my, their, etc. secara tepat dalam frase nominal. Next, ucapan, tekanan kata, dan intonasi, serta ejaan dan tanda baca, and the last, tulisan tangan. Structure text, struktur teks ya, untuk modal, can, could, or be able to, yang artinya dapat atau bisa. Yang pertama kita melihat can. Can dapat digunakan untuk menyatakan kapabilitas dalam bentuk present tense atau masa sekarang. Polanya, pattern, subject plus can plus verb kata kerja yang pertama. For example, ini ada positive, negative, and interrogative. Jono can climb a tree. Jono dapat memanjat pohon. Negative, Jono cannot climb a tree. Ditambahkan not setelah can, ya. Tidak, artinya Jono tidak dapat memanjat pohon. Next, interrogative, can Jono climb a tree? Dapatkah Jono memanjat sebuah pohon? Jangan lupa question mark di belakang kalimat tersebut. Second, could. Fungsinya sama dengan can. Perbedaannya adalah could digunakan untuk mengekspresikan action atau tindakan dalam bentuk past tense atau lampau. Selain past tense, could dimaksudkan supaya lebih sopan atau polite, bukan bentuk past. Example, contoh. She could win the dance contest. Negative sentence, she could not win the dance contest. Interrogative sentence, could she win the dance contest? And the last, be able to. Bentuk ini dapat juga digunakan untuk menyatakan kapabilitas. Menggunakan be, am, is,
are, or was, well, dapat digunakan baik present tense maupun past tense. Polanya, patterns-nya, subject plus be able to plus verb kata kerja yang pertama. For example, mother is able to cook delicious menus. Negative sentence, mother is not able to cook delicious menus. And the last, is mother able to cook delicious menus? Okay. Next, structure text untuk modal will would yang artinya akan. Positive patterns, ada pola bentuk positifnya, ya, kalimat positifnya. To ask for and provide information about a person's willingness to do a task. We use, ya, menanyakan dan memberikan informasi tentang keinginan, ya, kemauan seseorang untuk melakukan suatu tugas. Kita gunakan subject plus will or would plus verb 1 plus object, or subject plus am is are ini to be plus willing to plus verb 1 plus object. Negatifnya pattern itu expressing unwillingness, penolakan, ya, keengganan. Ya, we use subject plus with would, jangan lupa plus not, ya. Next, plus verb 1 kata kerja pertama and object. And the next, subject plus am is are plus not plus willing to and verb 1 plus object. Ya, jadi perbedaannya di negatif, kalau kita melakukan penolakan, keengganan untuk melakukan sesuatu, kita menambahkan not setelah with, will, would, ataupun kata bantunya, ya, to be-nya itu, ya, am is are baru ditambahkan not. Sedangkan untuk interrogative patterns, ya, asking for willingness, ya, to do as a person willingness to do a task, then the answer can dapat jawabannya dapat positif willingness dan bisa juga unwillingness, penolakan, ya, atau keengganan. Sedangkan untuk question interrogative sentence-nya will or would diletakkan di depan, lalu ditambahkan subject, ditambahkan kata kerja pertama dan objek. Jangan lupa question mark. Nah, kalau dengan to be, am is are plus subject plus willing to plus verb 1 plus object, and don't forget question mark. Okay, my children, don't forget to do your task and please send to me through the Google Classroom. Ya, jadi anak-anak jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang ada di Google Classroom dan dikirimkan kembali kepada Ibu. The next meeting, pertemuan berikutnya, is the first examination. Di ulangan kita yang pertama, ya, untuk 2 kompetensi dasar yang telah kita pelajari. Okay, I will lead us in this closing praying. Ibu akan berdoa, ya, menutupi pembelajaran kita hari ini. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Father, thank you very much that you have allowed us to study today. We ask your blessing upon our endeavors and upon all present today. May your love and grace continue to guide us in everything that we do today and in the future. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Okay, children. See you. Bye-bye.